Oke, selamat datang kembali semua warga di podcast Musisi Biasa Podcast bersama saya Pak RT. Nah, sekarang kita kedatangan, saya mendatangi kakak kelas, bukan kayak ya, Waduh. kakak angkatan lah, Ya. kakak angkatan Mas. Oke, Mas. Kakak angkatan yang sudah kenal dari tahun 2000-an. 2000-an. Karena di Jogja Cafe itu sekitar tahun 98. Iya, 98. Mas. Jadi 98. 98. Saya sekitar 2000-an. 97, 98 ya. Aku gitu. Ya, kita kedatangan seorang basis, pemain bass yang sudah 30 tahun lebih Hampir bermain bass secara profesional. Kakak kelas, kakak angkatan di permusikan Jogja juga, Mas Henwy. Selamat datang Mas Henwy. Oh, terima kasih Mas Don. Nah, Mas Henwy yang pertama nama dulu. Aku kan taunya cuma Mas Henwy. Oh iya. Apa nama panjang? Pakai nama lengkap ya. Nama lengkap? Oh. Nama lengkap Henwy Swasto. Oh, Henwy Swasto. Iya. Memang asli Pak. Iya. Henwy gitu Henwy ya. Aslinya Henwy Swasto. Tapi belakangnya ada embel-embelnya ST. Oh, berarti lulusan teknik. Iya, teknik. Kuliah di Universitas 17 Agustus. Oh, Di Surabaya, Mas. Surabaya. Oh, berarti ke sini hijrah saya, Mas. Hijrah. Setelah berarti sampai di Surabaya sampai kuliah di Surabaya. Iya, betul. Lulus terus merit, habis merit langsung ada undangan dari Jogja Cafe. Itu main pertama itu bulan-bulan Oktober kalau nggak salah. Terus di sana audiennya seneng. Terus kita suruh balik, dikontrak deh. Terus setelah kontrak itu 6 bulan jalan, kita jalani. Kok enak di Jogja ya? Akhirnya nyemplung sisan, Mas. Oh. Gitu. Itu asal mulanya ke Jogja. Ya. Ternyata mengasihkan bermusik di Jogja. Gitu. Ya. Nah, aku kan dengar-dengar nih dari Mas Henwy itu kan salah satu juga senior itu almarhum Mas BJ, Mas Bagus Jatmiko. Itu salah satu guru juga. Dengar tentang Mas Henwy dulu itu di Surabaya udah main band dari zaman SMA gitu. Oh ya, SMA. Nah, setelah ceritain pas SMA dulu deh. Itu SMA itu ya benar. Di SMA mana gitu di Surabaya. Kebetulan Surabaya kan terkenal dengan pemain-pemain rocknya. Rock, benar. SMA 4 saya dulu, SMA 4 Surabaya. Dulu itu ada kakak kelas saya namanya Mas Rudi. Mas Rudi Cobra. Itu aku diajari banget sama dia itu. Itu sejarahnya kilas basis nanti jadi Geronimo nanti itu. Oh iya. Ya, ceritanya nanti jadi Geronimo. Jadi pas acara kayak di SMA 4 itu ada vokal grup. Aku main 2 kali. Jadi yang pertama diajak teman-teman tuh main wah kayak nge-jazz gitu loh. Jazzan anak muda. Itu aku pegang gitar. Terus yang kedua main rock ini sampai sekarang aku sama lingku ini namanya juga Pandawa, tapi Pandawa dalam arti emang orangnya 5 Mas. Anak SMA itu ada David, Bugo, aku, Dedi sama aku. Tuh. Nah, aku main sama David ini, dia vokalis. Aku main rock-rockan tapi pegang bass. Itu sejarahnya. Setelah itu lama akhirnya masuk kuliah itu. Oh, berarti pas SMA itu ya? Iya, masih ada itu. Pegang gitar, pegang bass. Memang gitu, belajarnya dua-duanya barengan apa gitar dulu? Gitar dulu. Tapi kok aku gitar ini gak maju-maju. Oh iya. Berarti sama Mas. Aku juga gitu. Terus akhirnya aku ada ini kakak diajari bass. Itu namanya Dr. Gigi Aris Aradi. Aku diajari beliau main bass. Wah, langsung love game. Oh iya. Love game ngeri. Langsung love game. Love game level 42. Level 42 benar. Yang nge-slap itu. Nge-slap. Wah, zaman segitu. Wah, keren kalau main slap itu asik gitu loh. Asik. Terus diajari beliau pelan ya masih geradul lah Mas. Tapi asik gitu loh. Sejarahnya itu Mas Aris sama Mas Rudi itu ini mengikuti sejarah hidupku loh. Beliau guru-guruku gitu. Nah, itu pernah ikut festival-festival gitu berarti di Surabaya? Itu setelah main bass ya? Setelah SMA kan lulus kuliah. Nah, kuliah ini di Universitas 17 Agustus. Kebetulan aku ikut UKM musik. UKM musik. Nah, dari situ ketemu teman-teman.
Itu ceritanya wah panjang karena ada sebagian personil itu di luar Untak, ada dari Ubaya Mas Yoni namanya. Itu keyboard, itu keren mainnya. Terus kita bikin suatu grup namanya itu Pandawa 5. Oh, Kita dari situ ya Pandawa 5. kita ikut festival namanya Band Explosion, Mas. Itu tahun 91 kalau nggak salah. Iseng aja sih itu. Karena yang ikut wah gila. Itu tingkat Surabaya berarti Jawa Timur. Jawa Timur ya iya, itu di Surabaya ya. Dari band-band wah top semua itu. Band-band rock ikut, band jazz ikut semua. Istilahnya kita itu apa ya? Iseng-iseng berhadiah gitu, Mas. Ikut. Terus penyisian. Aku masih ingat waktu di Ghost Kid kalau nggak salah itu. Iya, di Ghost Kid gedungnya udah nggak ada. Itu festival kebetulan nomor urutku 8. Nomor urut 8 Pandawa 5. Tapi ya waktu itu kita main nothing tulus aja. Main. Yang penting kita main rapi. Waktu itu jurinya dari Jepang kalau nggak salah. Pak Watanabe ya. Watanabe beliau langsung dari Jepang. Pertama kita nggak garwi juara sih. Begitu ya paling nggak nyantel lo juara 3 lah. Karena wis yakin juara 3. Begitu juara 3 diumumin, bukan kita wis pasrah Mas kita Mas. Wah, di belakang panggung kita aduh wis kalah gitu. Kalah. Terus nomor 2 bukan kita lagi. Ya ini begitu nomor 1 kita wis udah mau pulang lah. Dipanggil juara 1 nomor 8. Nggak percaya kita. Nomor 8 juga nomor langsung. Wah, kita langsung euforia surak. Wah, setelah itu kenikmatan bermusik pengalaman musik ya. Setelah itu kita ke Jakarta. Kan menang juara 1 tingkat Jawa Timur. Nah, dikirim ke Jakarta nasional. Ya singkat cerita kita main, pokoknya main bagus, nggak mengecewakan Jawa Timur lah pokoknya. Yang juaranya Kahitna waktu itu. Jadi aku sama Mas Dodi basisnya Kahitna deket banget. Iya. Zaman itu baru kita deket banget. Karena Cak Dodi itu dia dari Jawa Timur juga, dia Jember, tapi dia hijrah di Bandung. Kahitna itu. Basisnya Kahitna itu ya. Iya, sampai sekarang masih kontak aku sama beliau. Itu ya ketemunya pas itu. Iya. Explosion Band tingkat nasional. 91 ya benar. Beliau juaranya Kahitna ya. Kahitna. Itu berarti pas di Jakarta itu berapa? 10 besar atau apanya? Ya, yang berangkat itu. Iya, terbaik nasional. Terbaik gitu ya. Jadi tingkat provinsi diambil ada yang Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, seingatku itu, terus ada dari Sumatera ada. Terus mana lagi ya? Jawa Tengah ya. Yang juaranya masih ingat aku Kahitna ya. Keren itu. Kahitna. Nah, setelah itu zaman kuliah ya? Ya, benar zaman kuliah. Zaman kuliah. Berarti kuliah udah sampai nasional ya, Mas? Nggak nyangka aja, Mas. Nggak nyangka aja. Itu apa ya? Kayak mimpi aja sih. Bisa ketemu musisi-musisi hebat gitu. Kita itu istilahnya berangkatnya dari band-band latihan dari kampus, memberanikan diri ikut festival, menang ya alhamdulillah lah Mas. Itu mungkin jalan ya udah takdir jalan. Pas ngampus itu belum main di kafe. Pasti kuliah itu main dari kampus ke kampus. Dari kampus ke kampus. Jadi begitu kita juara waktu itu kita diundangi kampus-kampus hampir sampai kampus Jember juga. Kita jadi bintang tamu di sana. UNED nih kalau Jember. Itu Pandawa 5 namanya. Iya, Pandawa 5. Itu sama yang Pandawa 5 yang dibawa ke Jogja, personilnya ada berbeda? Itu ada 2 orang. 2 orang aja. Yang berbeda atau yang sama? Yang sama. Yang cuma itu istilahnya kenapa nggak dipakai namanya? Emang itu akhirnya itu berangkat. Berarti yang ke Jogja cuma Mas Henry sama? Iya, yang keyboard itu. Mas apa namanya? Dulu Budi, tapi Budi ikut band lain sih waktu di Jogja Cafe itu. Gitu. Kan kita pakai Mas Didot. Didot Faisal. Mas Didot ya. Didot Faisal. Iya. Nah, aku juga dengar itu banyak bahwa Mas Henry itu main bass buat Andromeda juga. Apa bener itu? Bener. Itu kapan? Jadi sebelum kesini ya. Jadi setelah pas habis juara band Explosion itu kayak ada kevakuman gitu loh. Kok sadar tiba-tiba kakak kelas ini ngajak namanya Mas Denny Ireng.
Itu main keyboard. Dia sama-sama UKM, dia senior saya. Terus istilahnya, kamu mau nggak gabung ke Andromeda? Aku mau gabung itu di audisi Mas istilahnya, Mas. Nggak langsung masuk gitu. Perjuangan juga kita. Itu Andromedanya udah ikut yang Lox Labor, zaman Lox Labor, iya keren. Zaman dulu itu siapa nggak tahu Andromeda. Iya. Aku di audisi, ya alhamdulillah waktu itu masuk. Nah terus habis itu ada tawaran dari Lox Labor tur 10 kota. Dan setelah latihannya susah banget Mas. Aku di training itu aku ingat di studionya Andromeda itu tempatnya Mas Yoyo itu. Mas Yoyo Padi. Sekarang Padi. Itu itu kan studinya dia. Itu aku latihan aja sebelum berangkat Lox Labor itu sebulan Mas aku latihan. Sebulan itu di training aku. Jadi pas habis kuliah, setelah kuliah aku langsung ke studionya, kita latihan malam, siang itu selama sebulan itu. Dan susahnya apa? Aku nggak pernah pakai pick. Iya. Jadi kalau rock kan pakai pick. Waduh, susah. Itu di train aku sebulan. Alhamdulillah bisa. Berarti pakai pick itu? Pakai pick karena Mas Yoyo pakai double pedal dia. Kan susah kalau Iya. Kecuali main bass Billy Sheehan itu bisa. Kalau 3 gitu. Iya, keren. Aku nggak bisa. Akhirnya pakai pick. Pakai pick ya awal-awal latihan ya masih gradul-gradul gitu. Sebulan itu kan kalau band-band sekarang kan kalau main seharian udah main loh. Ini enggak, sebulan dulu latihan. Oh, harus latihan. Bener ya, belum tur. Akhirnya setelah udah perfect, kita tur Sumatera sama Kalimantan. Nah, Sumatera itu kita sama Mel Sandi. Mel Sandi, terus bandnya 3 waktu itu. Power Metal, El Pamas sama Andromeda. Makanya sama beliau-beliau itu saya tahu senior-senior itu saya hormat. Saya istilahnya wah masih junior banget di rock. Itu berarti kan dari termasuk yang junior ya? Iya, karena saya main bass, jazz, istilah jazz-jazzan ya di kampus. Jadi rock kan beda genre itu Mas. Wah itu susah banget. Aku menyesuaikan itu. Saya ya kalau yang dibilang paling muda ya Yoyo. Mas Yoyo itu adik. Oh iya. Umurnya paling muda banget. Oh masih muda ya. Setelah itu saya. Terus ada yang senior, vokalisnya itu Mbak Bungki almarhum itu. Beliau keren mainnya. Berarti itu Andromeda berapa lama sempat di Andromeda? Aku sempat 2 tahunan mungkin Mas. 2 tahunan. Iya, jadi tur 10 kota itu di Sumatera, Lampung sama Jambi. Terus langsung lanjut ke Kalimantan. Kalimantan 5 kota. Salah satunya Balikpapan. Sorry. Sampit, Palangkaraya, Tanjung. Terus apa lagi ya? Samarinda, terus Banjarmasin ya itu. Itu waktu paling berkesan itu di Samarinda, Mas. Karena waktu itu koran-koran media setempat itu menyamakan konser kita kayak konser Rhoma Irama. Oh iya. Begitu banyak yang nonton ya. Satu stadion itu full banget. Zaman segitu kalau nggak salah itu di timur di koran itu saya baca 25.000. Gila. Dalam sejarah saya begitu main rock-rock kan langsung dilihat orang segitu banyak itu. Itu ngiringin Mas Ikang. Oh iya. Mas Ikang ya, terus Poppy Mercury almarhumah, terus Inka Kristi sama Anang. Oh iya. Cerita tentang Anang ya. Anang ini temanku SMA ternyata. Oh iya. Iya, dia. Tapi ketemu lagi pas itu. Iya, cerita. Mas Anang itu dia anak IPS, anak 3. Mas Henry? A1 aku. Oh, A1 IPA. Matematika. IPA ya. IPA. Cuman segitu IPA. Iya. Nah, akhirnya ketemu pas waktu latihan di studionya Andromeda itu cerita. Padahal kita nggak kenal, cuma cerita. Mas aku ini loh Mas, SMA apa tuh? Oh iya tahu, selesai. Nggak ada. Habis itu singkat cerita kita tur sana, alhamdulillah sukses sampai sana itu. Berarti seangkatan apa enggak? Seangkatan. Oh iya, memang beda itu antara IPA sama IPS itu ya? Satu angkatan. A1 A3 ya? Iya, A1 A3 ya? Satu angkatan Mas Anang. Mas ini A1 ya? Oh Mas Anang itu A3 ya itu A3, ya? Sosial. Tapi keren waktu itu dia waktu itu Mas sekolah itu tutup tahun ini loh. Maksudnya apa? Itu dia nyanyi ini Spirit of the Radio zaman segitu loh. Keren. Iya, aku lihat itu keren ini. Memang udah ya? Iya, suaranya melengking tinggi. Bagus banget zaman segitu. Iya. Wah, lalu sempat ngiringin dia juga. Nah, setelah itu
itu aku apa ya? Udah Geronimo belum ya? Lupa aku. Kayaknya sudah. Jadi Geronimo, Pandawa 5 itu hampir jadi satu waktu kuliah itu. Terus Andromeda itu Mas, masuk Andromeda itu aku bikin Andromeda, terus tour itu. Nah, setelah tour selesai, aku ya hampir kelar juga kuliahku. Terus tak selesaiin, alhamdulillah dapat gelar ya. Paling nggak dapat gelar kan? Iya. Sarjana teknik. Terus habis itu merit itu 97. Terus ada tawaran di Jogja Cafe itu, perjalanannya dari situ. Tapi sebelum itu pernah ngafe-ngafe di Surabaya? Pernah hampir, ya ada jeda itu antara Andromeda ke aku ke sini ada namanya SMC. Itu penyanyi Zulkifli itu. Oh iya. Iya, SMC itu Zulkifli itu. Yang biasanya apa? Kalau di TV tata nah itu vokalis saya itu. Keren nyanyi. Kalau lagu Aljero wah bagus banget dia. Oh iya. Itu insya Allah hampir ini kafe-kafe di Surabaya kita era-era itu musiknya berarti di kafe itu fusion gitu kan? Model kayak ini Mas, Incognito itu model Talking Loud, terus kalau In the Stone-nya Edwin Fire, model kayak gitu. Gitu. Susah banget. Berarti lagu-lagu memang lagu-lagu bagus itu. Bagus iya. Lagu-lagu bagus ya. Harus dikulik. Bener. Oh itu. Wah harus dikulik tuh Mas, bener. Berarti sekitar 2 tahun itu. SMC ya? Ya, Station Music Crew namanya. Itu memang band profesional untuk main di kafe. Ya, untuk main kafe. Itu tapi aku masih kuliah itu Mas. Jadi nyambi-nyambi. Malam-malamnya itu ngafe. Kok enak ya? Tapi untungnya aku alhamdulillah lulus. Tuh Mas. Itu. Dan lulusnya cepat. Bener ya. Kalau enggak kan kenaan band-bandan. Iya, biasanya gitu. Alhamdulillah. Biasanya kenaan band-bandan yuk. Salah satunya dari support mantan pacar. Oh iya. Mantan pacar itu udah ini warning ya. Kalau pokoknya cepet-cepet harus lulus dulu. Lulus ya. Untung ada yang support warning ya, support. Kalau enggak terlena mungkin aku Mas. Karena seneng apalagi apa ya? Atmosfernya Surabaya kan musiknya kuat. Betul Mas, betul. Zaman dulu kan apalagi udah sampai ke jadi basisnya Andromeda gitu kan. Alhamdulillah. Nah, lalu yang bikin pindah ke Jogja berarti ada tawaran. Oh, ada tawaran. Jadi pas aku habis merit itu seminggu itu ada tawaran main di Jogja Cafe. Itu istilahnya kayak band-band sekarang itu istilahnya apa ya? Di audisi. Tapi istilahnya kita tetap disuruh perform waktu itu. Begitu malam pertama itu wah, bisa nggak ya kita Karena kita waktu itu membawa ini sesuatu yang baru. Jadi kita band kafe, tapi kita ada gerak. Ada gerak. Nah, itu belum di Jogja belum ada. Karena kita ada koreonya. Itu waktu itu kita terinspirasi sama band-band Filipina waktu main di Surabaya. Kita lihat, keren di Surabaya dulu banyak band Filipina juga. Filipina iya Mas. Kita istilahnya dijajah sama Filipina. Oh iya. Istilahnya itu. Terus kita ambil positifnya aja lah. Kita ambil ilmunya. Kok keren ya. Nah, terus akhirnya kita memberanikan diri ke Jogja dengan istilahnya band itu kita matengin, latihan dulu, kurenya kita bener-bener garap, terus kita main di Jogja Cafe waktu itu. Semalam aja sih waktu itu, malam aja aku inget malam. Sambutannya luar biasa Mas. Kita puas, istilahnya puas lah kita terus kita pulang dulu. Oh, cuma sekali toh? Iya kita pulang dulu balik ke Surabaya. Terus abis itu pemiliknya Jogja Cafe itu Mas Tommy. Nah itu kita dipanggil lagi, mereka beliau-beliaunya berkenan, terus kita dikontrak 6 bulan. 6 bulan. Nah, dalam sejarahnya keren pokoknya di Jogja. Itu nggak ditemui personilnya siapa aja pertama kali? Itu pakai Pandawa 5. Ya Pandawa 5 tapi kita personilnya 7. Nama aja sih itu Pandawa 5. Saya, Mas Faisal yang gitar, Mas Didot itu yang keyboard, Mas Nono almarhum drum. Oh drum. Vokalnya 3. Modi, vokal ceweknya Modi, terus Petrus almarhum, sama Jackie. Nah, itu ada cerita menarik sih di Jogja Cafe. Kita bawain Bohemian Rhapsody sama Spin. Gila sambutannya. Karena kayaknya belum ada sih band-band cafe itu. Langsung gebiar Mas. Dari situ ya alhamdulillah.
Cafe itu nggak pernah sepi. Nggak pernah sepi. Nggak pernah sepi Mas. Itu Aku istilahnya. ngalami juga. Jogja Cafe itu dulu memang nggak pernah sepi Iya, nggak pernah sepi. Benar. Istilahnya universitasnya kafe ya. Semua pada. Dan memang intinya adalah live musik ya. Bener ya. Jogja Cafe dulu ya. Audien sama kita player itu enak banget. Enak banget Tempatnya. Itu nggak nemuin aku sampai sekarang. Nemuin sampai sekarang. Iya. Nemuin lagi. Itu wah. Kenangannya kayak gitu. Kalau dulu udah ada zaman IG, ada wah itu banyak teman kita luar negeri banyak. Iya, dari Eropa, Australia, Amerika itu mesti pada ke situ kan. Anak-anak itu. Iya. Itu berarti pertama kontrak 6 bulan itu. Iya. Selama 6 bulan. Terus diperpanjang lagi 6 bulan, terus sampai tahun 2000 Mas. Tahun 2000 ada sesuatu hal lah, istilahnya banyak lah sekarang ngalami band-band itu apa ya, beda ini, istilahnya beda pendapat. Kita terpecah jadi dua. Kita jadi Kilimanjaro, teman kita jadi apa? Color apa? Gimana itu? Itu kita berlima mendirikan nama Kilimanjaro. Saya, Faisal, Didot, siapa lagi itu? Modi, terus ada drummernya siapa? Mas Kusnul. Iya. Mas Nono sama Mas Jeki bikin band. Beliau main di Dewata waktu itu. Oh iya. Keren bandnya keren. Jadi kita sama-sama jalan sama-sama. Nggak ada istilahnya konflik, nggak ada. Karena ya wis jalannya apa? Istilahnya apa ya? Kalau orang Jawa dikarepi kayak gitu ya. Iya. Mereka jalan sama-sama jalan. Ya, jalan. Ya, dalam perjalanannya kita alhamdulillah sampai sekarang sampai 2025. Itu Mas. Kilimanjaro ya. Itu yang ngasih nama siapa Mas? Itu almarhum GM Lorin. Oh iya. Pak Ali. Iya. Pas di Lorin. Kita waktu itu kontrak di sana. Terus kita apa ya namanya? Terus beliau istilahnya apa? Kilimanjaro aja. Terus kita pikir, oh iya bagus. Ya, alhamdulillah sampai sekarang itu Mas. Masih eksis. Nah, kebetulan kalau Kilimanjaro sampai sekarang ini ngiringin ini Mas Katon biasanya. Ini setelah aku kan tahu Kilimanjaro ya. Kilimanjaro kan sempat masih di Jogja Cafe, Kilimanjaro masih, juga. Masih, sempat dari masih. Jogja Cafe itu masih Kilimanjaro sampai sekarang. Iya. Dan aku lalu tahu bahwa Kilimanjaro tuh ngiringi Katon Bagaskara. Bener Mas. Itu mulai kapan itu? Itu setelah dalam perjalanannya ke ini Jogja Cafe tahun 2000, terus naik 2001, 2002 itu ada kafe namanya Safir. Itu di mana? Di atasnya Ambarukmo ya, Safir itu. Waktu itu ada Mas Katon, kita main waktu itu perform. Beliau seneng, terus ngejam aja sih, ngejam aja, seneng. Ya kita nggak kepikiran jadi pengiring waktu itu, seneng. Terus gimana ya, tiba-tiba tahun 2000 berapa ya, 2005 kalau nggak salah. Nah itu ada namanya Mas Tito, itu almarhum. Itu istilahnya Mas, inilah ada band. Mas Tito Bagaskara itu. Iya itu. Mas itu ada band. Kakaknya Mas Sony. Betul Mas Tito. Mas Sony. Mas Sony gitar. Ya. Mas. Ya. Terus apa? Mas Tito bilang ini Mas Katon perlu band pengiring. Itu nggak serta-merta kita pertama mulus-mulus aja Mas. Kita dikasih ininya, CD-nya, suruh melajari. Setelah melajari kita suruh rekaman. Rekaman. Terus habis itu kita rekaman, kita kasihkan ke beliaunya, manajemennya Mas Katon. Terus istilahnya seneng gitu. Ya udah main pertama ya sekitar 2005 2006 lah sama Mas Katon. Sampai sekarang itu ya beliaunya seneng itu. Itu formasi Kilimanjaro pertama itu. Sampai sekarang masih ngiringi Katon Bagaskara? Masih, terakhir itu tahun baru kemarin. Oh iya? Di Patra Jasa Semarang sama beliau. Berarti pakai format Kilimanjaro? Pakai nama Kilimanjaro. Jadi waktu yang zaman Jogja Cafe itu tinggal bertiga aku. Aku, Mas Faisal sama Mas Didot. Itu yang kayak Mas Johan, Mas Koko, terus Mbak Sita sama Mbak Nino itu masuk belakangan. Tapi solid banget kita. Kalau Kak solid nggak dipakai Mas Katon. Iya. Itu jadi kita pakai format keyboard 2.
tidak sama. Ya. Alhamdulillah beliau berkenan. Gimana Mas kalau ngiringin Mas Katon itu kesan-kesannya? Beliau perfeksionis. Kita salah dikit aja nanti ada briefing. Nih, ya kan lagunya juga kan memang benar-benar. Iya. Yang sebenarnya banyak yang rumit loh ya. Yang paling susah itu Negeri di Awan, Mas. Negeri di Awan gitu kan. Itu latihannya susah. Terus kita ngeklikkan ke vokal beliau itu susah banget ya. Alhamdulillah ya semakin kesini udah kebentuk feel-nya dapat. Tapi Mas Katon juga memang masih tetap mau ngasih briefing gitu ya, kalau maunya ada kekurangan gitu langsung di briefing gitu. Karena ya untuk kebaikan kita sendiri juga toh. Tadi sukanya itu aku. Itu jadi memotivasi kita untuk kasih yang terbaik buat beliau gitu. Berarti aktifnya selain ngiringin Kilimanjaro ini, selain ngiringin Mas Katon, masih aktif reguler atau? Zaman 2005 reguler. Masih. Zamannya kan setelah 2002 itu Safir, terus nyambung ke The Club. The Club itu Jalan Magelang. Itu wah keren. Pokoknya alhamdulillah Kilimanjaro itu diterima sama publik Jogja. Kemana kita main, alhamdulillah rame Mas. Iya. Itu yang bikin terima kasih sama. Bagus kok memang. Terima kasih sama warga Jogja. Alhamdulillah itu. Bandnya bagus kok. Makasih Mas Don. Berarti itu terus habis dari The Club, terus ada Club Model. Habis Club Model terus Cesar. Cesar Cafe ya. Terus habis itu kita long trip. Oh, sempat long trip juga? Ya, long trip itu kita 10 tahun loh Mas, kita long trip. Oh iya? Iya. Dari tahun berapa? 2005 itu. Oh, 2005 itu long trip pertama kita di Padang. Padang. Habis Padang, terus balik, kita main-main di sekitar sini, Jogja lagi, terus ada undangan di Batam. Batam itu Mas kayak Jogja kedua, kayak rumah kedua. Oh iya, bolak-balik sana ya? Di sana Kilimanjaro, top banget. Iya. Banyak yang suka gitu, maksudnya. Apa ya, tamu-tamu itu mesti request ke ini Ibu Wiwi itu pergi Kilimanjaro, kita di sana itu wah setelah jadi raja. Alhamdulillah lagu-lagunya cocok juga Mas. Iya cocok. Terus kita juga ya ada koreonya itu Mas, pengaruh itu ya. Itu berarti masih dipertahankan terus ya, kita membawa nama Jogja di sana. Istilahnya dulu itu Jogja kan dijajah istilahnya. Dijajah maksudnya dalam arti bukan dijajah musisi-musisi dari luar. Terus akhirnya kita memberanikan diri, kita pakai nama Jogja, menjajah daerah lain ya itu. Iya. Terus banyak di bawahnya kita adik-adik dari Jogja asli, bagus juga. Ngikut gitu loh Mas. Ikut itu. Ya, itulah. Nah itu sampai sekarang berarti masih Kilimanjaro? Masih Mas, alhamdulillah. Tapi hanya untuk event? Ya, event aja sih kita main-main di. Dan ngiringin Mas Katon? Ya, kalau artis banyak sih Mas. Artis? 3 diva itu semuanya. Oh iya? Mbak Titi, Mbak Kade, sama Mbak Ruth itu pernah semua kita iringin. Tapi mereka solo sendiri-sendiri. Bukan 3 divanya, solo sendiri-sendiri. Terus kalau dangdut itu hampir semua Mas zaman itu Mas. Nini Carlina ada. Oh, dangdut seru. Dangdut iya, kalau dangdut dangdut kita tambah personil kendang sama suling. Biar sulnya dapat. Tapi kombonya tetap kita. Tetap jadi ketambahan suling sama kendang gitu. Dangdut siapa aja? Ya era-era itu ya. Iya. Aduh lupa tuh. Banyak Mas. Banyak ya. Iya, hampir semua ya. Papan istilahnya. Tapi memang dangdut era-era itu bagus-bagus memang. Susah lagunya tapi Mas. Bagus dan susah. Bagus dan susah memang ya. Lilis Carlina, iya. Terus apa? Aduh lupa aku namanya. Ya. Banyak kok. Ada di ini. Nah sekarang aku lihat Mas Henwy juga reguler di Tentrem dan sebagainya, itu pakai nama siapa? Itu zaman sekarang itu, zaman now sekarang. Zaman now. Ini loncat ya, berarti ya, loncat dulu ya. Itu sejarahnya aku pulang dari long trip itu 2015. Itu terakhir main di Sorong. Nah setelah itu ya ada pertimbangan keluarga lah Mas, masa long trip terus gitu. Ya wis kita beranikan diri, ya nggak apa-apa lah kita main Jogja. Rezeki banyak dikit dari yang kuasa ya, kita syukuri aja. Nah dari situ Kilimanjaro ini Mas, memang band apa ya, udah nggak reguler di Jogja. Personilnya ada yang di Jakarta, ada di Sukabumi, mencar-mencar gitu loh. Jadi kalau artis aja ngumpul lah ini. Nah ada kevakuman di situ.
wah aku bikin sendiri, akustikan aja lah. Nah, pakai namaku. Kalau di Tentrem Hendy and Friend. Kalau aku main ngisi di AU pakai nama Titanium. Alhamdulillah itu kita disupport ini Pemda Sleman sama AU itu alhamdulillah dapat. Oh iya. Masih eksis gitu. Oh berarti pakai nama Hendy and Friend. Itu main istilahnya kalau wedding, terus reguler di Tentrem itu pakai nama Hendy and Friend, atau main di Pemda Sleman, acara-acara dinasan itu pakai nama Hendy and Friend. Alhamdulillah Mas, istilahnya ya yang penting jalan, tetap eksis gitu aja. Berarti anu ya, sampai sekarang 2025, alhamdulillah sudah Mas. Mulai pertama kali 97 tuh aku di Jogja. Oh, kalau anu 97 ya? 97 kalau di sini. Kalau di sini 28 tahun, Mas. Oh iya, kalau di sininya 28 tahun. Iya, 28 itu tahun. Udah bener-bener profesional. Iya. Nah, kalau yang era-era Andromeda itu tahun berapa itu? Sama, itu kan 92 juga, 92 sampai 94. Oh. Maksudnya aku udah istilahnya menetap di Jogja dan ini kan 28 tahun. Kalau mundur lagi bisa-bisa lama, 36 aku. Oh iya ya. Iya, 89 kan ngeband aku. 89. 36 tahun, Mas. 36 tahun ngeband dan sampai sekarang masih ngeband. Masih, Mas. Memang dari situ ininya, sumber penghidupannya. Nah, aku itu ingat dulu itu, ini kita ngomongin tentang bass ya, karena Mas Hendy kan pemain bass. Iya. Mas Doni juga bass ya, keren. Aku paling tahu cuma itu. Bassnya Mas Hendy yang hijau. Hijau, masih itu Mas. Itu Ibanez ya? Ibanez, SJGR. SJGR ya? SJGR Senar 6. Itu 6 ya? Punyanya Mas Rinda Padi. Oh iya? Iya, waktu di Surabaya, beliaunya kan kuliah di UNER. Gitu. Ya kita ketemu dari kampus-kampus itu, karena memang kan kita eranya segitu kan banyak kampus. Terus kenal Mas Rindra itu. Dia pakai itu keren banget. Tak gendeng aja Mas, basin buat didol Mas, kayak aku Mas. Pertama nggak dikasih, tak terus saya tak jedek ya. Akhirnya ya Mas, kemarin ketemu di Tentrem sama beliau. Oh iya. Tak bilangin, masih belum Mas, basin tetap tak pakai. Oh iya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah Mas, itu bisa menguliakan anakku, bisa buat beli rumah ini di Jogja. Alhamdulillah Mas. Itu Jepang ya? Iya asli. Asli Jepang itu ya. Senar 6 itu, itu belum ada yang punya. Belum ada, makanya kan orang di Jogja, ini padahal aku ya jarang pakai yang Senar bawah, jarang pakai. Tapi kan kelihatannya keren Mas. Nah, udah Senar 6 dulu. Tapi memang soundnya enak Mas. Enak memang. Soundnya enak. Bener. Setelah itu beli bass lagi, ada bass lagi. Bikin apa itu, akustik. Terus aku yang kalau reguleran atau beda ini pakai yang Yamaha Senar 5. Tapi memang yang utama tetap yang itu ya. Yang itu yang dulu ya. Iya dulu. Tapi kalau sekarang Ibanez yang itu udah jarang tak bikin ini reguler, karena stemanya turun setengah Mas. Tak turun setengah. Itu kan memang untuk khusus untuk beliau Mas Kapal. Jadi semuanya turun setengah. Stemanya iya. Udah nggak tahu TOT. Jadi kalau ininya udah pakem itu. Terus kalau main biasa ya pakai Yamaha itu. Oh berarti itu sekarang udah di stemnya turun setengah. Iya, turun untuk setengah. Menyesuaikan sama. Iya. Kalau keyboard kan gampang toh, keyboard kan transpose. Bass gitar harus gitar turun. Kan memang harus biasa turun. juga di turun setengah. Oh ya, turun setengah ya. Tapi ya enak aja, fine aja. Iya. Kita tetap mainnya tetap C tetap. Iya, karena diturunkan setengah kan, jadi enak dong. Kalau kita main back kesusahan dong Mas. Iya memang. Bener ya. Ya itu perjalanan yang lumayan menarik. Panjang banget. Panjang ya. Udah berapa menit nih kita? Berapa Mas? Wow, setengah jam. Sudah setengah jam. Dian dulu apa? Cut dulu nanti. Cut dulu. Ya, kita cut dulu. Ya. Oke, kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi di Musisi Biasa Podcast sesi kedua bersama Mas Hendy. Pemain bassnya Katon Bagaskara sekarang ya, itulah salah satunya itu. Ini sekali-sekali episodenya kita tamu kita bawa instrumennya, ya kan, instrumen andalannya. Nah ini instrumen andalan yang tadi di bagian pertama udah diceritain perjalanan. Ya ini ceritain lagi Mas, ini sebenarnya bassnya apa ini Mas? Ini aku itu tahun 92 ini.
Waktu 92 itu ya? waktu Berarti itu ini memang kelihatannya keluaran 92. aku nggak tahu. Ini bassnya Mas Rindra Padi. Zaman itu waktu main dari ini kampus ke kampus. Kok beliau main, asik banget. Tak deketi, tak gending aja ini. Tapi awalnya nggak dijual sih sama beliaunya. Tapi kok, wah, tak istilahnya apa ya? Wong Jawa bilang tak cing loh Mas. Gambar. Gimana caranya? Akhirnya dapat. Terus dia zaman dulu apa ya komunikasinya? Aku lupa zaman sekolah. Pager mungkin ya. Tahun pager apa ya? Oh iya 90-an. Pokoknya dihubungi, Ki, basku jadi tak jual. Oh wis aku cepet-cepet aja Mas. Ini hasil dari aku tur Mas. Andromeda. Iya. Jadi hasil aku tur itu tak kumpulin, tak belikan ini. Beri barang ini. Ini zaman dulu ya mesti iya. mahal. Istilahnya kan kalau uang sama barang kan awetan barangnya Mas. Uang mesti habis Mas. Itu. Ini SDJR Jepang ya, asli. Ibanez. Tahun 90-an. Iya. Sangat langka, teman-teman. Langka. Warga. Sangat langka dan sampai sekarang masih ada. Dan kalau ini di drop setengah ya? Iya, turun setengah. Karena menyesuaikan, karena dia pengiring, jadi menyesuaikan dengan yang diiringi. Iya. Nah, aku ingat aku dulu pernah pinjem ini juga, Mas. Masa, Mas? Dulu pas Jogja Cafe. Oh iya. Ya kan Kilimanjaro pas main, Oldin juga udah mulai main itu. Bener. Kan band paling senior sana Kilimanjaro. Iya, benar. Aku kan nggak punya bass. Seringnya kan pakai bassnya Jogja Cafe itu yang bener bass itu. Pernah ya. Sekarang kan coba lagi, Mas. Wah, nanti ya gampang. Tadi kan kita ngobrolin pertama kali kan malah belajar bass itu. Iya. Lagunya Love Game, Mas. Love Game. Masih ingat gak? Wah, itu kan lagu Islam itu. Ini tak paling. Itu aja sih. Iya. Itu ya. Nah, itu pertama belajar bass berarti apa, Mas? Katanya bandnya nggak ngerok juga. Zaman pertama ngebass itu. Ya campur sih. Kalau awal-awal kuliah all round Mas ya. Apa Mas yang sering dikulik-kulik dulu? Zaman dulu itu Mas, yang paling zaman kuliah itu ini Vision of Love, lagunya Mariah Carey. Oh zaman iya. Itu yang vokalisnya Mbak Penny namanya. Oh keren banget, suara tingginya bisa nyampe loh Mas. Oh iya. Begitu dia nyanyi melengking Vision of, waktu tingginya mesti oplosnya di situ. Oh zaman Vision of Love itu ya. Nah kalau yang bassnya paling susah dulu, ingat nggak nguliknya? Dulu itu ini diajari Mas Rudi aku Celebrate. Oh iya itu. Celebrate. Ya ini. Nah, semacam itulah. Oh iya, Celebrate. Ya, saya itu. Sama ini aku diajari ini Mas, Boogie Down. Boogie Down ini Kool and the Gang ya? Iya, enggak, Boogie Down. Masih ingat saya. Masih ingat. Padahal lama enggak tak mainin. Kalau berarti belajar bass dari orang per orang itu? Iya, aku banyak guru-guru istilahnya beliau berjasa sama ini. Mas Toto, aku belajar not itu di Mas Toto. Mas Toto Aviat itu pemain bassnya Bobby Chen. Legend itu Mas, legend jazz. Iya, pianis jazz Surabaya itu kan. Itu beliau Mas Toto itu, aku ke rumah beliau, istilahnya aku, Mas, aku mau diajari. Diajari gini, diajari apa kowe sisok kowe? Wis pokoke Mas, ilmu-ilmu lah apa terus kasih klik-klik kayak gitu. Zaman segitu ditulis Mas. Istilahnya kalau improve itu istilahnya masih tak hafalin notasinya. Kalau sekarang kan banyak YouTube itu tuh. Iya. Banyak. Aku suka ini Mas Fajar. Oh iya. Mas Fajar itu keren itu dia. Yang sekarang zaman dulu. Kalau yang zaman kuliah aku ngefan ke Erwin Gutawa. Oh, zaman itu Erwin Gutawa? Ya, lik-liknya Mas Fajar itu asik loh Mas. Nah, kayak gitu model gitu keren. Kalau dulu Erwin Gutawa ya jelas ya. Erwin Gutawa itu Erwin Gutawa itu berarti apa tuh? Basis
bassnya Karimata. Karimata ya. Karimata. Itu ngeslap gitu juga ya? Sama. Oh ya. Ngulik Karimata juga. Zaman dulu ngulik itu apa namanya? Ini loh. Lupa ya aku. Judulnya apa ya? Judulnya aku lupa. Lupa aku ya. Apa ya? Setting aja Mas. Itu aku mainin Mas. Apa ya? Dahaga, bener Dahaga. Beliau keren. Saya banyak ilmu jurus-jurusnya saya ambil dikit-dikit. Terus saya terapkan ke main Mento Forti itu istilahnya apa? Ilmu-ilmu nakal diambil gitu. Erwin Ketawa keren, Mas Erwin. Kalau fusion ya berarti kan era-era itu mainkan fusion. Kalau level 4 itu ya Listen in Love itu. Itu apa? Ya, semacam itulah. Main senar 6 tapi iya gradul tapi Mas. Itu susah banget. Susah banget, asli susah. Nah, apalagi Spain itu bisa Spain kapan itu? Spain itu kita belajar waktu awal-awal di Jogja. Oh, di Jogja ya? Ya main di Jogja Cafe itu Mas. Kita tampilin. Tadi waktu itu istilahnya kita bertuju dikasih tempat sama Tommy namanya di Green Garden. Nah itu istilahnya rumah penggodokannya kita. Kita latihan di situ, kita bertuju itu. Aku aja dipandu Mas Didot waktu itu. Dia nyari ini apa notasi itu, aku cari posisinya ini. Latihan terus. Alhamdulillah kita malamnya kita bawain sukses. Langsung sambutannya yang gila wis. Masih ingat ya Mas? Tapi ya masih gradul gitu Mas. Masih ingat, karena ya? Sekarang mainnya ini tuh Mas, lagu-lagu sekarang ya. Istilahnya apa? Langsung gitu dipacu, harus bisa. Nah, jadi aku cuma istilahnya dengerin sekali, wah langsung pancal gitu. Kalau dulu kan enggak, kita harus latihan. Iya, harus latihan gitu. Tapi ya zamannya beda. Tapi lagu-lagu sekarang juga bagus-bagus kok. Karya istilahnya musisi sekarang keren. Lagu-lagu yang indie itu salut aku. Enak gitu loh didengerin. Berarti dulu di Surabaya belajarnya sama banyak orang gitu ya? Iya. Itu dulu pas di Surabaya pertama bassnya apa Mas? Aku dipinjemin bass kampus, Arya Pro 2. Iya betul. Senar 4 tapi? Senar 4 dulu, Senar 4 warna merah waktu itu. Warna merah, ya. Di studionya KM itu. Ya dulu kan zaman itu Arya Pro 2 lumayan. Banyak yang make lah. Tapi kan kalau sekarang kan enak. Ngulik-ngulik sekarang itu lebih enak Mas. Zaman digital tuh enak. Jadi kalau zaman kita dulu ngulik kan pakai tape recorder tuh. Pakai ini spidol itu loh. Biar enggak muter atau. Iya, biar kita ambil kasetnya putar mana. Kalau sekarang di HP ya dimundurin dikit itu cepet banget. Dan semuanya ada di situ sekarang tuh. Musisi sekarang ya dulu enak. Berarti ngasih ngulik pakai kaset. Kalau dulu cari musisi susah banget. Kalau sekarang enak banget ya. Nah, ini aku juga lihat di YouTube. Pelanin. Alhamdulillah itu semuanya guru kalau di YouTube itu. Kalau zaman Andromeda nih Mas. Lagunya yang paling susah apa? Masih ada yang ingat? Wah, enggak. Aku paling ingat cuma Lamunan Mas. Itu yang enak. Iya. Nah, yang lainnya susah-susah. Picking Mas. Pakai pick ya. Susah-susah. Kalau zaman itu Prestasi, terus Angkara. Apalagi ya? Wah, angel-angel Mas lagunya Andromeda ini. Iya. Nah, juara dulu ya. Iya, Lox Labor kan. Lox Labor juara 1. Alhamdulillah itu. Terus mereka tutup bass waktu itu. Terus pemain bassnya dulunya siapa ya? Mas Hendri namanya. Hendri Sanada ya. Tapi terus aku diajak Mas Denny, tapi aku di audisi Mas, nggak serta-merta masuk di audisi. Sama itu zamannya itu aku di audisi sama ini Mas Muslik itu SRB namanya, Surabaya Rock Band. Itu dia juga itu. Alhamdulillah aku yang masuk diajak itu.
Ya zaman-zaman segitu perjuangan untuk memasuki band besar itu butuh perjuangan banget. Effortnya berlebih gitu. Pas zaman Andromeda itu berarti ngiringin penyanyi solo juga kan? Iya, sama. Masih ingat nggak siapa aja yang pernah pas tur-tur gitu? Turnya itu ya sama iki apa? Mel Sandi. Mel Sandi, terus Mas Ikang, Poppy Mercury itu almarhum dah. Mbak Inka Kristi, apa lagi? Hengki Supit. Iya, vokal cowok itu Mas Anang. Mas Ikang itu lumayan nih, banyak juga. Dan istilahnya beliau-beliau ini zaman itu papan atas semua kan Mas, iya, penyanyi. Ya, memang siapa yang nggak tahu beliau-beliau itu. Iya. Istilahnya wah aku ini bukan siapa-siapa. Ngiring ngulik-nguliknya gitu Mas. Dikasih kaset, ngulik dia di tape recorder gitu. Satu-satu yes. Habis tur-tur itu terbelilah ini. Alhamdulillah ini hasil keringat saya. Alhamdulillah ini bisa menguliakan anak saya. Alhamdulillah bisa beli rumah di Jogja. Berkat ini Mas, ini semua ini. Iya ini senar. Tapi dulu aku pernah lihat ini sempat dibikin senar 5, ingat nggak? Masih inget aja. Masih inget aku. Karena waktu itu aku kepingin ini tuh Mas, di Surabaya slap di Jogja kok main gini terus ya, karena kan lagu-lagunya atau wah tak bikin senar 5 ini ada Mas Ian. Masih ada bornya masih ada ya. Jadi tapi akhirnya nggak beraturan. Iya, 5 itu kan agak susah juga. Yang senar C-nya diambil. Terus akhirnya bentuknya jadi nggak Mas, nggak rap. Ada yang gede, ya, ada yang gede, ada yang kecil. Gitu. Ya, itu lebar, ada yang proyek nekat itu. Ini yang ngebor ini Om Hengki namanya. Beliau diborin rumahnya. Ini dulu dibuat 5 ininya. Terus, tapi kok buat nggak enak karena apa? Satu jaraknya kan nggak sama Mas, jadi buat ini nggak enak toh. Akhirnya tak balikan lagi. Untungnya waktu itu nggak tak paten gitu Mas, tapi udah kebor ini bolong ini. Ini bolong. Iya ya. Ini bolong. Iya. Gitu. Baru tahu Mas Doni, keren ya, masih ingatnya masih ingat aku. Ya karena ini selama di Jogja aku lihat SDGR 6 string yang salah satu yang paling enak ya ini. Ori ini Mas. Banyak yang pingin ini, tapi nggak tak jual loh. Bener ini sejarah ini Mas, sejarah ini. Bayangin 92 loh aku beli, 92. Iya 92, udah sampai lama sekarang banget ya, 33 tahun Mas. Iya tuh, iya. Sampai sekarang loh ya, 2025. Bayangin ya, 33 tahun. Ngeri ya. Nah kalau dari permainan bass sendiri, punya idola nggak Mas? Punya tuh Mas. Kalau di luar negeri itu ini Nathan East. Nathan East sama Marking ya. Kalau di Indonesia ya itu tadi Mas Erwin Kutawa. Kalau yang mudanya ini saya seneng ini permainannya Mas Fajar. Saya lihat YouTube-nya keren. Banyak tak ikuti, keren Mas Fajar. Bagus. Fajar Adi Nugroho itu. Betul banget itu. Sekarang pemain bassnya Gugun. Bener ya. Wah ya itu keren banget. Keren itu Mas. Aku lihat aja mendirikan udah itu bagus. Kalau aku sekarang udah susah dikit aku dengerin aja lah gitu. Berarti kalau luar suka Nathan East ya? Nathan East, Marking sama Tetsuo Sakurai. Tetsuo ya. Sakurai itu aku paling suka licknya. Licknya ini kayak gini. Lagu dia habis solo bass terus nyambung ke lagu. Enak gini Mas. Nah, gitu. Itu masih tak inget itu. Tetsuo Sakurainya Cassiope. Iya, Tetsuo Sakurai. Itu keren banget. Iya, itu basisnya Cassiope yang paling keren kalau menurutku juga. Iya. Itu formasi paling keren. Formasi paling keren. Itu drumnya ya masih Akira Jimbo. Iya. Akira Jimbo. Bassnya Tetsuo Sakurai. Akira Jimbo, Shinoro, Minoru Mukaya. Nah, itu memang formasi Pak ya. Aku dengerinnya memang formasi yang itu ya. Sama ya. Kita berarti Mas. Era-eranya kan itu Mas dulu. Kita ini apa ya? Itu virus Jogja Cafe juga itu. Iya. Dari Om Tommy kan memang banyak ngasih referensi. Karena Om Tommy juga kan temennya banyak Om Idam. Iya benar. Bujana, Faris RM kan sering datang itu pada, ya kan? Faris RM licknya yang paling keren ya
apa Barcelona itu. Iya, ya. Barcelona itu. Apa? Iya. Oh ya ini. Iya gitu. Nah, Iya. ini sebentar. Itu Lupa sampai ada lama banget. Tapi keren itu, Mas. Itu apa ya? Notasi legend itu, Mas. Keren. tadi apa ya? Incognito, Mas. Incognito. Waduh, ini susah kalau ini. Incognito, ya kan? Iya. Nah, itu juga. Iya. Talking Loud ya ini ya. Iya. Angel. Angel ya. Iya. Iya, betul. Era itu. Mas Brian itu yang kemarin tak wawancara itu jagonya itu kalau suruh main. Iya, itu. Incognito. Saya ingat dulu memang bandnya dia mainnya Incognito. Itu ya. Oh. Wah, enak banget. Itu kan memang lagu-lagu untuk pemain bass. Harus ngulik. Iya, kalau rock itu God Bless, Mas, enak itu. Oh iya. Loh, sering mainin God Bless juga, Bang? Ya, sekarang ini main iya. anu apa kehidupan. Oh iya. Nah, Iya. dia apa keren pemain bassnya. Doni Fata. Mas Doni itu. Dia sederhana loh ini, Mas. Tapi bisa ada feel-nya ya, ada rasa ya. Itu keren itu. Musisi-musisi dulu. Iya, kalau hormat saya. Om Doni Fata itu ya itu tipikal basis rock yang apa ya melambari musik dengan sangat enak. Ini enak banget. Ada ini ya, Mas Doni ngomong gitu aku jadi keinget ini Mas Denny Ireng. Mas Denny Ireng itu pernah ngasih motivasi ke saya. Ini sampai sekarang tak pegang, Mas. Jadi beliau itu berkata, kamu mainlah sesuai dengan karaktermu sendiri. Karena orang lain belum tentu bisa main kayak kamu. Itu tak pegang sampai sekarang, Mas. Bener itu, Mas. Kita main aja, style kita kayak gitu. Iya. Belum tentu orang yang pandai-pandai bisa main kita itu. Iya. Bener itu, Mas. Iya, bener. Bener itu. Akhirnya gitu. aku istilahnya timbul ini, PD, istilah PD. Percaya diri aku, percaya diri. Jadi aku masih wah gak apa-apa. Aku main gini, kamu belum tentu bisa gitu. Dia main rumit, kita kasih yang gampang-gampang. Tapi gampang-gampang kan belum tentu bisa. Makanya masing-masing musisi, seniman itu kan mesti punya karakter tersendiri. Zaman makanya dulu memang harus dipupuk karakternya. Bener ya, zaman dulu itu ini, aku juga dapat banyak wejangan dari Mas Made, keyboardnya SMD, bandku dulu di Surabaya itu. Itu istilahnya bass sama drum itu kan rhythm section memang. Istilahnya itu apa ya? Penjaga gawang, Mas. Kalau penjaga gawang kuat, penyerang itu nyaman, penyerang gelandang itu nyaman. Dia berkreasi gitu. Iya, itu. Nanti buat judulnya aja. Oh iya. Bass itu istilahnya penjaga gawang. Penjaga gawang. Iya. Jadi kalau penjaga gawangnya kuat, lalu istilahnya orang yang nyerang sama gelandang ayam gitu loh, Mas. Gitu. Kan rhythm section-nya kuat ini. Yang apa ya? Merangkul gitu kan. Iya. Rhythm section-nya. Mas Henry sampai sekarang udah 30 tahunan itu, tapi apa nggak ada pengen punya karya sendiri? Kepingin, Mas. Ya karyaku ya waktu Band Explosion itu, Mas. Itu namanya pesta musik. Iya. Cuma sayangnya itu, Mas, hilang dokumentasinya. Dulu kan kita main di TVRI Surabaya, ada terus tak minta tuh namanya Mas siapa itu. Tak minta ini ya kan waktu itu masih pita tuh, Mas. Maksudku mau pita tak bikinin ke CD gitu ya biar gak hilang. Ternyata udah rusak duluan, jamur katanya. Wah sayang, aku main di sana. Jadi acara ini jazz, Mas. Itu karya-karyanya Pandawa 5 kita tampilkan di situ. Oh iya. Iya. Dulu berapa lagu? Namanya Pesta Musik, itu ngarang sendiri ya, itu juara Provinsi Jawa Timur itu. Judulnya Pesta Musik. Pesta Musik. Aku masih ingat ini. Masih ingat? Notasinya ini. Sederhana bahasa. Ya itu. Oh iya. Itu ya. Terus ini ciptaannya Mas Budi. Dia sekarang main di Bali sekarang. Bagus tuh. Tapi kita
semua ada kontribusi. Dia notasinya ini red, terus ya, kita jadi tiga, itu lagunya Pandawa 5 ya, gitu. Tapi Berarti udah pernah bikin karya Mas, dan ya itu tadi sampai hilang semua malah karyanya. Pernah Terus, bikin karya zaman dulu ya, terus, karena iya. zaman dulu. Terus sama ini Mas Kriwil itu ada juga kita namanya A17, pakai nama kampus tuh A17. Kita maju lagi ke Jakarta waktu itu. Itu ada lagunya juga. Ada. Cuma ya itu tadi kita zaman itu nggak ngumpulin Mas Eman Mas. Banyak kita karyanya banyak Mas. Zaman itu. Ya, Emannya itu Mas, aku juga baru mungkin besok Mas. Baru kelingan sekarang ini Eman-eman kan, pemain Bas Jogja kan rencananya bawa bikin album kompilasi Bas. Iya, nah, siapa tahu iya kan besok Mas Henwy harus bikin lah. Iya. Mungkin Mas. Soalnya rencananya kan kapan itu kan Mas Brian ini, ayo Mas bikin karya. Wah, aku makanya kemarin sama Brian kan ngobrol-ngobrol. Kan Brian kan bisa recording toh Mas. Iya benar. Jadi kan lebih enak. Benar kan, iya. gitu. Aku kan di situ aku. Mas, ayo Mas bikin karya ya. Bikin aku Mas bikin karya. Udah. Nanti sama Mas Doni. Nanti Mas Doni juga. Ya, iya, kan kita yang belum punya, kan yang punya baru Mas Dani. Ini Mas Doni kan pernah ini pinjam ini. Kita coba ya. Mas Doni. Coba Mas. Ya ini. Main klik-klik dikit-dikit aja. Wah, ini. Beliaunya juga keren ini. Wah, pusing ini. Susah ini, super susah ini. Beliau ini keren ini. Wah, ini. Semua ini juga ini. Baru ini Mas ya, kita podcast ada live musiknya ya. Iya. Yang ada yang megang Mas alat baru ini. Yang kemarin cuma ngobrol-ngobrol aja. Ini adalah bass legend. Ternyata dia masih inget dipakai di Jogja Cafe. Wah. Asik ya. Gantian, aku yang mewawancarai beliau. Ini keren Mas. Bass enak banget ini. Iya. Kapan-kapan Mas, kalau pas ada waktu itu ya, PBJ itu ya, PBJ ini di aku tuh kadang sungkan ya Mas. Waduh. Wah, beliau banyak bagus-bagus mainnya, ada Mas Dani. Wah, Dani. Ini soalnya nggak tahu Mas Dani pernah pegang sebelum ini. Kurang tahu aku. Mas Brian, keren-keren mainnya. Ini harus pegang. Kalau Mas Agung kan dia rocker. Ya intinya sama beliau kita tetap jalin silaturahmi. PBJ paling enggak ini Mas. Ya apa merekatkan ini generasi-generasi dulu sama sekarang. Iya, itu. Bener itu. Sampai 100 loh Mas, grupnya hebat itu. Oh iya, udah sampai 100 orang ya. 100 itu aku lihat 100 lebih. Ya sama maksudnya basis-basis sekarang itu. Iya. Ya, meskipun aku nggak tahu namanya, tapi kalau ketemu adik-adik junior itu ya istilahnya bagus lah, attitude-nya bagus. Ingat satu lagi, aku dulu itu pengen pinjam ini Mas, karena pas sering-seringnya ngelihat lessonnya John Petitucci. Oh iya, Senar 6 Mas. Dia kan Senar 6 loh. Dan mainnya rumit banget. Iya, idealismenya itu pengen ngulik gitu. Kalau itu sama ini itu, wah yang punya Senar 6 siapa ya? Oh Mas Henwy. Gak apa-apa zaman segitu, tapi zaman segitu banter banget sih, ya po. Kilimanjaro atau Pandawa, jadi bassnya itu kayak susah dipinjemin. Iya. Maaf Mas Doni. Kalau sekarang nggak apa-apa, boleh pinjam. Kalau sekarang udah banyak yang punya Senar 6. Iya, mungkin idenya dulu lihat ini ya. Dulu Jogja Cafe itu dulu itu pokoknya yang Senar 6 itu kan cuma ada Ibanez ini sama Yamaha itu. Iya, Yamaha. John Petitucci pakai Yamaha. Kalau itu udah gabung sama Devekel wes. Aku cuma ini aja Mas. Dengerin aja. Terlalu rumit. Tapi enak gitu loh. Oke Mas, wah ini terima kasih udah boleh pegang lagi. Oke ya Mas. Berarti gitu. Oke. Untuk sesi yang kedua, ini udah pas hampir setengah jam. Saya sudah dikasih untuk memegang lagi Ibanez SDGR 6 string Jepang oleh Mas Henwy. Ya ini akhir dari perbincangan Pak RT bersama Mas Henwy. Iya. Yang seorang basis yang lumayan senior di Jogja. Iya. Di Musisi Biasa Podcast, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan
instrumen-instrumen unik Iya. lagi. Oke, ketemu lagi di Musisi Biasa Podcast. Terima kasih Mas Don.